kita melaksanakan ibadah, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling menjadi kunci atau patokan kita, yang benar-benar memang harus kita laksanakan dan menjadi patokan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholat. Tentunya sholat menjadi kunci utama diterimanya amal ibadah kita. Sholatnya bagus, insya Allah amal ibadah dan ibadah-ibadah kita yang lain, amal baik kita yang kita laksanakan, insya Allah akan baik dan diterima. Tapi ketika sholatnya rusak, ketika sholatnya berantakan, maka sudah pasti ibadah-ibadah yang lain yang memang nempel diikut sertakan kepada sholat, ibadah yang tersebut, ibadah yang lain selain sholat tersebut akan rusak juga. Ya, artinya ketika sholatnya baik, maka baik pula amal ibadah yang lain yang kita kerjakan. Dan ketika ibadah sholatnya rusak, ibadah sholatnya berantakan, maka ibadah yang lain pun berantakan dan rusak. Atau ketika ibadah sholatnya diterima, ya, ibadah sholatnya sah menurut syariat agama, tentunya diterima, maka ibadah yang lain di luar sholat, selain daripada sholat, insya Allah akan diterima. Karena yang paling benar-benar harus digarisbawahi dan harus benar-benar kita ketahui bahwa ibadah sholat itu adalah ruhnya ibadah. Ya, ruhnya ibadah. As-salatu ruhul ibadah. Maka percuma ketika kita melaksanakan ibadah yang lain, kita melakukan amal baik sebanyak apapun, serajin apapun, jariah sebesar apapun, ya, membantu dan menolong orang sesering apapun, tapi kalau tidak kita melaksanakan ibadah sholat, maka nol besar, ya, nol besar yang akan kita dapatkan. Karena sholat itu secara global, secara umum mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai. Kalau diberi nilai itu mempunyai nilai 1. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain di luar sholat mempunyai nilai 0. Ya, mempunyai nilai 0. Maka yang harus kita lakukan adalah raih dulu satunya. Yakinkan dulu kita mendapatkan nilai 1. Atau dibarengkan, satunya kita dapatkan, nolnya pun kita berusaha untuk mendapatkan nilai 0. Jadi akhirnya, ya, ketika satunya sudah kita dapatkan, maka nol yang lain, nol daripada hasil ibadah yang lain akan disandingkan dengan angka 1. Salat mempunyai nilai pahala 1, artinya bukan berarti setiap kali kita melaksanakan satu waktu sholat kita dapat pahala 1, bukan. Ingat, sholat yang harus kita kerjakan sehari semalam, kita mempunyai kewajiban melaksanakan sholat adalah sebanyak 5 kali dari mulai subuh sampai dengan isya.
Ketika sholat yang 5 waktu dari subuh sampai isya sudah kita laksanakan, ya baru kita dapat satu ibadah dari setelah sholat subuh, ya sampai setelah sholat isya. Ibadah yang lain tuh di luar ibadah apa? Sholat wajib, sholat sunnahnya, membantu orangnya, segala macam, ya. Itu punya nilai 0. Contoh ini contoh. Kita sholat subuh. Setelah sholat subuh, pulang dari masjid atau pulang dari musola, kita cuma sekedar memindahkan batu atau duri, atau sekarang suka banyak di jalan itu anak kucing yang dibuang orang. Kita pindahkan si anak kucing yang tadinya ada di tengah jalan, kita pindahkan ke pinggir. Itu artinya kita sudah berbuat baik. Pahala atau nilai pahala kita memindahkan batu dari jalan, dari tengah jalan ke pinggir, itu nilainya 0. Ya. Lalu datang ke rumah, di rumah pun begitu. Kita bikin amal yang sekiranya memang mempunyai nilai. Dapat setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita punya nilai 1. Ingatnya begini, setelah kita melaksanakan sholat subuh, masih ada sholat yang lain yang harus kita kerjakan di hari itu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau yang keempat ini atau yang 5 ini sudah kita laksanakan semuanya, baru kita dapat angka 1. Subuh sholat, zohor te sholat, misalkan jeng, dan mau jadi atau hijina siapa kok? Ya. Tapi 0 bertambah terus. 0 bertambah terus. Setiap kita melakukan hal baik, ya, kayak tadi si Pandi sama sama Rizky buatin kopi buat kalian semua yang hadir di sini. Jangan disangka, ya. Itu ada nilai pahalanya berapa? Ya 0. Jadi yang diperbanyak itu 0 setelah angka 1-nya kita dapatkan. Kalau cuma sehari semalam bikin, ini contoh kecil, bikin amal baiknya sekali, berarti 0-nya cuma 1. Amalnya kan hiji-hiji aja. Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Bikin amal, berbuat kebaikannya cuma 1 tuh, habis subuh tata mindahin batu dari tengah jalan ke pinggir. Setelah itu udah kita enggak bikin amal-amal yang lain. Jelema minta tolong ke henteu ditulungan. Ayo semoga lah, semoga 0. Gitu. Ya. Ya udah, berarti cuma 0-nya cuma 1. 1 ditambah 1 berarti cuma dapat angka atau nilai 10 secara besar. Secara umum. Tapi kok itu mah katanya kalau sholat berjamaah, katanya kalau sholat berjamaah nilai pahalanya 27 derajat dibanding dengan
sholat sendiri. Itu nilai pahala sholat berjamaah. Ya. Sekali kita melaksanakan sholat berjamaah, pahalanya itu. Ya, tapi secara umum 5 kali kita mempunyai kewajiban melaksanakan sholat, kita laksanakan yang 5 kali tersebut, pahalanya satu. Jadi satu di sini, satu secara global. Ya, satu secara global. Ya artinya tidak cukup, ya tidak cukup sehari semalam kita hanya melaksanakan ibadah sholat fardu kita hanya sekali atau dua kali atau 3 kali. Ya kalau memang Allah perintahkannya ya 5 kali, ya 5 kali kita laksanakan. Tidak ada alasan apa-apa. Jadikan yang 5 kali 5 waktu sholat wajib yang harus kita laksanakan itu adalah memang benar-benar itu adalah kewajiban kita dan kita membutuhkan. Benar-benar kita membutuhkan. Nah dalam hal ini ya karena memang sholat adalah menjadikan benar-benar patokan ya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang nanti, maka yang benar-benar harus kita perbaiki adalah sholat. Ya. Sholat. Berusaha bagaimana caranya agar supaya sholat kita diterima. Bagaimana caranya agar supaya sholat kita sah menurut syariat agama. Ya tentunya banyak sekali yang harus kita laksanakan. Banyak sekali yang memang harus kita ketahui agar supaya sholat kita sah menurut syariat agama. Di antaranya adalah ya, sah menurut syariat ilmu fikih. Dan hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita ketahui sebelum pelaksanaan sholat, maka harus kita ketahui pula kita harus mempersiapkan apa saja atau apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melaksanakan sholat supaya sholat kita sah, supaya sholat kita banyak yang harus dikerjakan. Ya di antaranya harus tahu dulu syarat sah sholat itu apa. Satu aja. Syarat sah sholat adalah ya, syarat sah sholat di antaranya adalah kita harus terbebas atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Harus dalam keadaan suci. Supaya badan kita suci, gimana? Kan begitu. Bersihkan, sucikan. Ya artinya suci di sini, suci memang benar-benar suci lahir dan batin. Ya, lahiriahnya suci, terbebas dari kotoran-kotoran yang menghalangi kita sehingga sholat kita menjadikan tidak sah. Lahiriahnya, artinya lahiriah kita, badan kita harus suci dari najis, harus terbebas dari kotoran lahiriah, najis teh. Jadi jangan sampai ketika kita sholat di badan kita atau di pakaian
yang kita pakai untuk melaksanakan sholat itu ada najisnya. Yang kedua, suci batinnya, di antaranya adalah suci dari hadas kecil. Ya. Ada hari hadas besar mah ente sesering hadas kecil. Hadas besar mah enggak mesti begini, enggak mesti ketika kita melaksanakan sholat kita harus membersihkan dulu dari hadas besar. Karena ketika kita punya hadas besar, kita sucikan, ya, kita bersihkan hadas besar tersebut, ya sudah. Ya. Selama kita tidak ada hadas besar lagi, berarti kita masih suci dari hadas besar. Tapi hadas kecil, ya, hadas kecil belum tentu begini. Ketika tadi sholat maghrib, ya, kita terbebas atau suci dari hadas kecil, belum tentu masuk sholat isya, ya, kita masih suci dari hadas kecil. Sholat maghrib kita berwudu, ya, belum tentu kita melaksanakan sholat isya wudunya masih tadi wudu sholat maghrib. Itu kan waktu yang paling pendek kan, dari maghrib ke isya. Belum tentu kita bisa bertahan, ya. Bahkan seringnya ya batalnya arek sholat maghrib wudu, arek sholat isya ya wudu. Kenapa wudu lagi? Karena memang kita batal, tidak bisa mempertahankan wudu kita sholat maghrib sampai masuk waktu sholat isya. Nah, untuk menghilangkan atau mensucikan hadas kecil tersebut, karena memang suci dari hadas kecil itu salah satu dari syarat sholat adalah hanya dengan cara berwudu. Jadi salah satu yang harus benar-benar kita laksanakan, kita ketahui dan kita sempurnakan sebelum melaksanakan ibadah sholat adalah kita harus melaksanakan wudu. Jadi pekerjaan dasar, ya, yang memang harus kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sholat adalah wudu. Tidak ada sholat tanpa wudu. Ya, artinya tidak ada sholat tanpa kita suci dari hadas kecil. Maksudnya wudu adalah cara untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil. Agar supaya hadas kecil yang ada di diri kita benar-benar bersih, bagaimana cara berwudunya atau bagaimana cara berwudu yang baik dan benar? Ya tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang harus kita kerjakan ketika berwudu. Wudu itu mengerjakan apa saja? Ya. Wudu itu apa sih yang harus kita cuci? Karena wudu itu identik dengan mencuci. Mencuci apa saja? Ya tentunya mencuci sebagian daripada anggota yang ada di badan kita. Tidak semua, ya, tidak semua. Hanya beberapa saja. Hebatnya wudu
Jadi ya, yang dicuci hanya sebagian dari segitu banyaknya anggota badan yang ada di badan kita, tapi bisa mensucikan seluruh anggota badan dari hadas ke kecil. Ya. Waalaikumsalam. Jadi wudu adalah cara untuk menghilangkan atau mensucikan hadas kecil dan salah satu syarat sah. Ya, syarat sah syarat sah sholat. Wudu yang kita kerjakan, ya, wudu yang kita kerjakan tidak lepas dan tidak terlepas semuanya dari apa yang diatur oleh ilmu fikih. Dan kita harus menjalankan itu, harus berusaha sesuai. Wudu nunggu orang dikerjakan teh, nunggu orang digawean teh, ya emang sesuai dengan aturan yang diatur oleh ilmu fikih. Pertanyaan besarnya begitu, kita melaksanakan wudu ini sudah sesuai dan belum dengan ilmu fikihnya? Kalau tidak sesuai, ya bahaya. Karena ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Hati-hati, wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Lalu mengerjakan wudu yang paling menjadikan sah berwudu itu apanya sih? Mencucinya, membasuhnya, mengusapnya, kan ada bahasanya betul dalam wudu. Ya, ada bahasa membasuh, ya, ada bahasa mengusap. Ya, ada juga bahasanya mencuci. Ada mencuci, ada membasuh, ada mengusap. Sok weta. Ya. Bedakeun. Anu kumaha anu mencuci, nu kumaha anu membasuh, nu kumaha anu ngusap. Dalam wudu ada 3 bahasa. Ya, 3 bahasa. Mencucinya, membasuhnya, mengusapnya, atau apa yang kita ucapkan, atau doa-doanya. Yang mana yang menjadikan benar-benar sah? Ya. Ya terkadang begini ya. Kita merasa hati kita terus-terusan dihantui. Ya. Hati kita terus-terusan dihantui bahwa wudu kita tidak sah. Jadi diri kita sendiri saja meragukan dengan keabsahan wudu kita. Dengan hanya dengan karena kita tidak bisa doa wudu. Aduh. Lagi kan? Sangat sholat, nah gitu kan? Sangat sholat. Kenapa sholat nggak bisa wudu? Nah, kenapa nggak bisa bacaan wudunya? Salah. Kalau punya pikiran seperti itu salah. Ya, karena wudu sahnya itu bukan dari apa yang kita baca. Jadi harus hilangkan pemikiran seperti itu. Ya, survei membuktikan banyak orang ya malas melaksanakan sholat karena tidak bisa wudu. Jadi artinya memang ketika kita
tidak bisa wudu, maka sholat pun kita malas. Bahkan bukan malas-malas teuing. Lamun malas mah bisa dipaksakeun je. Mun malas, sanggeuk sholat. Lamun aya nu ngancam, yang ukur timbang malas gitu kan. Atau kita dengar apa? Dengar manfaat daripada sholat, keutamaan sholat. Ketika kita malas bisa dipaksakan, walaupun memang terpaksa. Tapi lamun geus empuk aja sholat, nu bahaya eta ya. Jadi ternyata memang banyak orang tidak mau melaksanakan sholat atau malas melaksanakan sholat itu karena memang tidak bisa berwudu. Orang yang tidak bisa berwudu, ya, orang yang tidak bisa berwudu menjadikan orang tersebut tidak mau berwudu. Orang tidak mau berwudu alasannya itu banyak yang hanya bisa katanya tidak bisa bacaan wudu. Dan itu harus disampaikan, ya, harus disampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Lawan maneh teu bisa wudu, gitu kan? Teu bisa naon sih? Teu bisa bacaan karena belum pernah belajar wudu atau dulu belajar wudu, nah teu beres, teu tuntas, teu apal wae dicarekan ku guruna. Kabur gitu kan, bakal lama gitu. Makanya guru-guru ngaji dulu itu ketika mengajarkan wudu ke anak muridnya yang diutamakan yaitu bacaan doa wudu dulu sebelum praktek wudu. Kenapa bacaannya dulu? Karena praktek nama gampang, praktek wudu nama gampang. Tanpa kita membaca apapun, ya, tanpa kita membaca apapun, yang penting prakteknya benar, sah. Nah, cuma kan begitu, ya. Guru mengajarkan ke anak didiknya enggak mau sepotong-sepotong, walaupun memang tanpa bacaan wudu, tanpa doa-doa wudu, wudunya sah, ya. Itu tidak ujug-ujug langsung disampaikan. Ya. Contoh ke si Rizky dulu gitu kan. Benar. Wudu itu enggak mesti harus kita baca Allahumma atini kitabi biyamini wa sidni sabayasiro. Ngajarkeun eta ka si Rizky supaya hafal doa itu. Tadaikeun hafal si Rizky. Gitu kan? Seorang guru enggak berkata begini ke si Rizky, ya udah Rizky enggak apa-apa kalau enggak hafal mah, enggak baca itu juga tetap sah. Henteu kitu. Salah lamun guru ngabeja anak itu. Tetap doa itu harus hafal. Makanya hafal dulu doanya. Kalau dulu kan begitu, ya Rizky ya. Hafalin dulu doanya baru prakteknya. Kenapa? Karena yang susah itu memang hafalan doanya. Kalau yang susah sudah bisa, insya Allah. Ya, prakteknya karena prakteknya gampang, praktek nama sekali dia langsung bisa. Tapi ngapalkeun doa, eta teu bisa sekaligus hafal. Apalagi kalau ngapalnya dikasih hafalan doa wudu itu dari mulai doa apa ya? Doa melihat air, doa mencuci telapak tangan, doa kumur-kumur, semua dikasih sama guru. Ya. Walaupun memang mencuci telapak tangan, kumur-kumur, mencuci apa? Hidung, mencuci telinga itu tidak masuk ke dalam ke dalam poin-poin fardu wudu, ya tetap sama guru itu pasti di seolah-olah wajib ke muridnya kan gitu. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar wudunya sempurna. Lain ngan ukur tiba menang wajibna doang.
Ya, tapi nak ketimbang wajibnya doang, sunnahnya juga dapat. Modal namuna untung lagi ayat arak lah. Tapi nak ketimbang modalna doang. Ya. Cuma ya, jadi seolah-olah bacaan wudu atau praktek wudu dari mulai mencuci telapak tangan sampai selesai itu kayaknya kalau kita lagi kecil maka kayaknya wajib semua harus ya, kumur-kumur kudu kumur-kumur sah seolah-olah kan seperti itu kan, padahal pada apa yang sebenarnya ya, yang sebenarnya memang seperti mencuci telapak kumur ya kumur mencuci itu memang apa hukumnya sunnah, maksudnya sunnah wudu dicuci ya kita mendapatkan pahala, tidak dicuci pun tidak dilaksanakan pun tidak akan menjadikan wudu kita tidak sah, apalagi doanya ya, apalagi doa. Pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa wudu itu adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Itu pun bagi orang-orang yang memang tidak ada tidak ada uzur di badannya, maksudnya tidak ada udzur syar'i yang ketika terkena air badannya menjadikan madorat atau si air tersebut jadi madorat untuk badannya. Kalau misalkan ada udzur syar'i sehingga si air tersebut menjadikan madorat ke anggota badannya, maka diganti wudu tersebut dengan yang lain, yaitu dengan cara bertayamum, tapi jarang sekali, atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi kita berada. Wah, kondisinya sedang kekeringan, atau kondisinya kita dalam situasi yang memang situasinya atau kondisinya tidak air. Kalau tidak ada air, apakah menjadikan kita tidak usah melaksanakan sholat? Sholat wajib dan harus dilaksanakan walaupun memang air tidak ada. Artinya ada opsi lain selain wudu. Maka satu-satunya alat untuk berwudu adalah dengan memakai air, atau air adalah alat untuk berwudu. Satu itu wudu adalah syarat sah sholat. Henteu wudu teu sah sholat. Begitu. Ketika kita wudu mau sholat, ini ya, mau sholat kita wudu, yakinkan dalam hati sah sholat aing. Saya emang cat pasti sah, cat tentu sah, gitu kan? Hitung ya orang husnuzon gitu. Husnuzon supaya timbul pede, yakin. Walaupun memang belum tentu gitu ya, belum tentu. Wudunya sah, salatnya sah, ya belum tentu diterima ya. Masalah diterima dan tidaknya mah urusan Gusti Allah. Tapi sah dan tidak, ya sah berwudu dan sahnya kita melaksanakan sholat bisa kita usahakan dengan cara mengikuti semua aturan yang diatur oleh ilmu fikih. Piraku ya, lama geus ngaji
mah ngaji ilmu fikih tentang bab wudu, tentang bab salat piraku wuduna teu sah, salatna teu sah. Bisa tak diyakinkan kalau wudu kita sudah sah, kalau sholat kita sudah sah, menurut ilmu fikih yakinkan piraku sholat aing teu ditarik Gusti Allah. Kan geus belajar fikih, kan sudah mengikuti apa yang diatur oleh ilmu fikih. Dalam berwudu, apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya tentunya yang pertama kita harus tahu apa-apa yang harus kita kerjakan dalam berwudu. Intinya apa sih? Inti dalam berwudu itu hanya ada 6 perkara. Ya. Atau hal-hal yang kita laksanakan. Pekerjaan yang kita laksanakan dalam berwudu yang benar-benar wajib harus kita kerjakan dalam berwudu ada 6. Disebut dengan fardu wudu. Ya. Dan ketika salah satu dari ke-6 poin ini kita tinggalkan dalam berwudu, maka sudah yakin dan pasti wudu kita tidak sah. Makanya jangan berani-berani meninggalkan yang 6 poin ini. Karena ditinggalkan KB dan dikerjakan kita kan tadi jawayan. Anu dijawayan kan ukur tiba mencuci telapak tangan, kumur-kumur, mencuci hidung, mencuci telinga, mencuci kuping, ya kan? Membasuh muka, mencuci kedua tangan, rambut, kaki, henteu jeng. Ya, atau misalkan salah satunya dari yang 6 ini kita tinggalkan. Bung nyesek iya gitu kan. Tangan yang ini enggak mau mencuci tangan yang kanan, mau nyucinya tangan yang kiri aja. Itu bisa. Ya, enggak bisa. Mana yang 6 tersebut yang menjadi fardu wudu menurut kitab, ya, menurut kitab Safinah, fardu wudu itu ada 6. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu. As-sani mashul wajhi. Ya, mashul wajhi. As-salisu nah ya teh orang. Awan tadi tak posingan salahnya jadi. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, as-sani ghuslul wajhi, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu shay'in minar ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini, as-sadisu at-tartib. Ya. Fardu wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama niat, yang kedua mencuci, ya. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh 2 tangan sampai sikut 2 atau serta sikut 2. Bahasanya ma'al mirfaqaini, bukan ilal mirfaqaini. Ma'a itu artinya serta. Artinya ketika kita mencuci tangan, baik tangan kanan ataupun tangan kiri, bukan sampai sikut serta sikut, artinya sikutnya juga harus tercuci, kudu kabasihan gini. Ya, kudu kabasihan. Maka ketika kita pakai baju
baik tangan pendek terlebih-lebih tangan panjang singkapkeun eta bajuna sampai jauh di atas si sikut. Tujuannya apa? Tujuannya biar supaya sikutnya itu tercuci. Ma'al mil faqaini ya. Ma'al mil faqaini. Arabiu masku sayyid minar roksi. Yang ke berapa? Yang keempat adalah mengusap rambut, mengusap sebagian perkara yang ada di kepala. Yang ada di kepala apa? Rambut. Cuma sebagian, enggak semuanya, enggak mesti semuanya. Ya, kalau kita mengikuti sahnya wudu sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab fikih, sebagian rambut yang ada di kepala kita usap dengan air wudhu, itu sudah sah. Kalau ngejar sah dan ngejar afdol gimana? Ya semua. Terus bagian kalau misalkan kita hanya sebagian musap rambutnya yang sebelah mana? Bebas. Yang penting masih ada di sekitar kepala. Kalau yang disebut kepala itu dari mana saja? Pertanyaannya begini, kalau cabang, ya kan aya di hulu nih, aya di sirah. Cabang kan ngahijikeun aya sarua rambut kan. Cabang ini adanya di kepala apa di wajah? Kan sebagian kan. Ayo tahu. Kalau kita musap rambutnya cuma misalkan banyak muka basuhan, kan? Atau yang lain dari yang ada di atas nih nggak mau kena air, takut basah atau gimana, luntur gitu kan? Iya saya kalau dalam kejuang saya kira-kira sah tuh. Ini si cabang ini ada di kepala bukan? Ya. Gitu. Terserah kumaha we pikiran. Boga cabang. Boga cabang. Terjadi. Waduh desah mah. Maksud terserah teh ya atau pikiran baik. Eta cabang asup di hulu apa kemana? Kalau cabang masuknya di kepala, berarti sah kan? Teh kena naon? Di masa udah. Gitu. Ya. Dan ini kan sebagian yang ada di kepala. Ya pertanyaannya begitu. Cabang aya rambut kan gitu. Cabang disebutnya cabang. Ya. Ini ada di kepala bukan. Yang kelima, al-khamisu ghuslu rijlaini ilal ka'bain. Ya. Membasuh kedua kaki hingga dua mata kaki. Nah, kalau di sini kalau kaki ilal ka'bain. Ya. Sampai mata kaki. Sampai mata kaki, batas sana mata kaki. Biar sempurna gimana? Biar yakin, ya, biar yakin di hati kita, supaya wudhu seueur mata sukuna, ya, cuci dengan mata kakinya. Yang keenam, asadisu at-tartib. Ya, tertib itu apa? Tertib itu mendahulukan yang harus didahulukan, mengakhirkan yang harus yang diakhirkan. Jangan yang akhir dulu. Dihadap misalkan, ya, di suku atau acak-acakan.
lengan kiri dulu ke muka, baru tangan kanan. Jangan. Tartib itu sesuai dengan urutannya. Tidak boleh dari bawah atau tidak boleh acak-acakan. Nah, dari keenam poin fardu wudu ini yang paling susah yang mana? Yang paling susah dari keenam poin fardu wudu ini adalah poin yang pertama. Poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Niat. Ya. Poin yang pertama niat. Dan itu yang paling susah. Jadi artinya begini. Wudu selama yang 6 ini kita laksanakan, dari mulai niat sampai dengan tartib kita laksanakan, berarti kita sudah mengikuti aturan apa yang diatur oleh ilmu fikih. Selama yang 6 ini kita laksanakan. Tinggal sekarang caranya, kan begitu. Cara dari masing-masing poin ke-6 fardu wudu di fardu. Jadi yang penting genep bae. Yang enggak mencuci telapak tangan enggak jadi masalah. Enggak kumur-kumur enggak jadi masalah. Enggak mencuci hidung enggak jadi masalah. Bahkan enggak kita membaca doa dari setiap kali kita mencuci yang 6 poin ini, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Nah, masalah yang paling besar itu kan dalam wudu sah dan tidak. Hante bacaan hante maca doa yang tidak menjadikan tidak sah wudu. Bacaan yang harus kita baca, ya, bacaan yang harus kita baca pada saat kita berwudu hanya membaca niat, dan itu pun bukan dibacanya dilafadzkan, bukan dibacanya di mulut, bukan kita ucapkan oleh mulut. Tapi apa yang dibaca? Di mana dibacanya? Dibacanya adalah di hati. Makanya niat wudu adalah poin paling berat dalam fardu wudu. Niat nabeunang insya Allah kan itu nabeunang. Ya. Nah, yang lainnya kita cuma sekedar tahu batasan-batasannya aja kan. Cara mencuci muka itu kayak gimana? Cara mencuci tangan itu kayak gimana? Batasannya mana? Cara mencuci kaki dan batasannya itu segimana? Kan begitu. Tapi niat tak bisa. Hayo jeng niat wudu coba praktekeun. Ya, misalkan ya. Terus cuma aduh, geus bener teu bisa. Iya. Enggak bisa. Enggak bisa niat itu benar dan tidaknya, sah dan tidaknya menurut orang lain. Si Digo dipaksa sina niat wudu, ya kan? Dites niat wudu. Misalkan kumaha anu hayos jak engko sing bener jak niat wudu. Ya arti kumaha ge teu bisa. Moal nyaho geus bener apa encan niat wuduna. Kenapa? Karena niat itu adanya di hati. Ya. Karena ada bab tersendiri, ada cara tersendiri di sini. Ya, dalam
dalam niat an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahallu hal qawlu wa talaffuzu biha sunnatu wa waqtuha inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Jadi niat ketika berwudu itu adalah ya, nejakeun hiji perkara bari jeung dibarengan dina migawe. Jadi maksudnya begini, niat dalam berwudu itu ketika kita mengucapkan di hati niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, hati membaca kalimat itu berbarengan dengan kita mempraktekkan membasuh muka. Apa nu hese eta je? Lebih spesifik lagi, ya. Biar lebih spesifik lagi, ketika si air jatuhan pertama, ya, ke kulit apa namanya, ke kulit muka kita, hati kita bareng mengucapkan niat, kan gitu. Yang susah. Ambil air. Jadi poin yang pertama dan poin yang kedua itu bareng. Ya. Poin yang pertama dan poin yang kedua niat dan membasuh muka dalam berwudu itu dibarengkan. Ya, dibarengkan. Ya terus kalau misalkan baca doa wudu, baca doa membasuh muka itu harus dibaca. Kapan kita bacanya? Enggak mungkin juga begini. Tangan kita bergerak, tangan kita bekerja. Ya, tangan kita bekerja, hati membaca niat. Membaca kalimat niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, mulut membaca doa membasuh muka. Enggak mungkin Rizki. Ya, misalnya si Rizki mah hebatnya si Rizki bisa bener si Rizki begitu. Kata habis lebeg gitu geus hatam. Si Rizki doang kan. Borok. Ya enggak mungkin kalau kata mah enggak mungkin. Mulut misalkan membaca Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadul wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma tabyadul wujuhu a'daika. Teu bisa. Ya, enggak bisa. Kok susah amat, mah? Henteu susah. Ya. Sebenarnya enggak susah. Makanya biar supaya enggak susah, ya belajar, latihan. Usahakan ketika air jatuh ke kulit muka kita, hati kita, minimal membaca kata niat. Gitu kan? Yang penting eta lah kadituna saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu kena Allah itu setelah si air tersebut jatuh netes. Terus prakteknya enggak semudah itu juga. Enggak begitu si air jatuh hati kita bacanya enggak. Ya, enggak selesai sampai di sini. Tetap semua yang termasuk ke dalam wajah kita itu harus kena air. Kan gitu kan?
lebih sempurna lagi. Kalau mau sempurna ya semua ke belakang telinga sampai ke bawah sih. Ya. Nah, kan yang termasuk wajah kan ini kan sini. Yang memang terlihat dari depan. Ayeuna sekarang daun telinga kelihatan sempurna enggak dari depan? Enggak kan? Belakangnya enggak terlihat. Berarti telinga bisa masuk ke dalam wajah yang bagian depannya yang memang terlihat dari depan. Adapun belakangnya enggak mesti. Kan begitu. Cuma biar supaya lebih sempurna lagi, kita sempurnakan dulu kita yang enggak ada salahnya. Cuci semua. Biar supaya kena usap. Ya artinya ketika niat kita sempurna, harus mengusahakan mencuci wajahnya, mencuci mukanya pun harus sempurna. Kudu bisa tapi kaki. Karena yang paling susah nggak itu. Kalau dia tak bisa, insya Allah kan itu ya kesananya, insya Allah pasti sempurna. Kita berusaha sempurna. Jadi sebenarnya hal gampang susah. Memang harusnya sambil dipraktekkan, ya sambil dipraktekkan. Niat, air netes, terus kalau setingis gitu ya, hati bilang niat. Bahkan ada juga yang mengatakan tuh air wudhu yang ada di tangan kita setelahnya kita ambil dari keran tersebut supaya jatuh dulu dengan sendirinya. Setelah jatuh baru diusap-usap oleh tangan kita. Boleh kedua tangan jatuh sampai rata. Kalau sekiranya hati kita belum meyakinkan, muka kita atau wajah kita belum kena air semua, tangan kita enggak boleh diangkat. Kalau sudah diangkat, udah enggak boleh ditempelkan lagi. Kalau sebelum sempurna ragu di hati can kabasihan kabeh kita angkat, gitu kan? Itu enggak boleh begini, enggak boleh teruskan, tapi harus ngambil air yang baru. Ya artinya niatnya juga harus diulang. Kalau sudah yakin di hati sudah bisa, sudah wah sempurna nih, niatnya dapat di hati, terus wajah kita juga semuanya sudah kena air, ya sudah. Mau dilanjutkan ke tangan kanan, silahkan. Mau sekali lagi supaya dapat pahala sunnah. Baru tuh di situ baca doa mencuci muka. Allahumma bayyid wajhi, gitu kan. Mau lagi karena memang sunnahnya, salah satu sunnah wudu itu adalah membasuhnya dengan 3 kali basuhan. Ya, sebenarnya ini pelajaran ini atau materi ini sudah berulang-ulang. Ya, sudah berulang-ulang. Hitung-hitung, ingat-ingat dulu. Hitung-hitung, ingat-ingat dulu. Hilang barak, nepikeun ka bisa, mariksa gitu ya. Mariksa diimbah ka keluarga urang. Ya periksa orang-orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Setelahnya kita tahu caranya, kita pun bisa mempraktekkannya, melaksanakannya. Ya kita terus
Tegana, ayo coba dulu. Kapal meditasi bisa supaya ya orang neangan nilai plus gitu bi. Ya, nilai plus di pandangan orang-orang terdekat dengan kita. Abe aya kesan ngadidikna jeng. Abe Kalau jeung aya awewe mah beda meureun. teu sarua wae. Sarua. Sarua wae. Ya. Sarua wae lah praktekna kitu. Teu beda. Ya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada perbedaan praktek wudu antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Adapun tentang perempuan berwudu di tempat umum gitu ya. Misalkan ya karena kudu bisa perempuan. Perempuan kan pakai hijab gitu kan? Pakai hijab atau pakai jilbab gitu. Ya bisa dia. Mana ribut awal repot. Ya. Itu nggak bedakan di ruangan. Karena emang ruangan. Beda ruang. Kalau di sini kan terbuka. Tempat wudunya laki-laki di situ, perempuan pun di situ. Nah, tinggal pinter-pinter si perempuan kalau misalkan dia berwudu lalu memang banyak laki-laki yang bukan muhrimnya akan serba salah. Ya, ayeuna dibuka eta jilbabna doraka eta poku. Nah gitu kan. Tadi buka. Ya kumaha bisa. Jidatnya doang. Di kumaha gitu kan ya punya. Jidatnya doang. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan bisa melanjutkan memberitahu ke orang-orang yang memang terdekat dengan kita supaya memang yang kita tidak dianggap cuek ya, tidak dianggap cuek oleh orang-orang yang dekat dengan kita, terutama oleh anak dan istri kita yang minimal ya yang nyamuk deh gitu. Coba wudu hayang nak wudu aku mah ya lamun misalkan emang geus bener mah main leuwih bener ya orang belajar ka main Semoga si Abi koreng beneran mah itu salah gitu. Ya kalau misalkan emang Thanksin ya? Thanksin. Orang-orang yang ada yang terdekat dengan kita misalkan masih ada kekurangan ya, wah kurang menurut kita gitu kan, kurang sempurna ya entah sesuai gitu ya, ya beda kalau salah mana lain salah sih gitu ya, kurang lah gitu kan. Kembali begitu deh. Coba kan bayi ibu bal. Sombong. Balik lah ka Ustad gitu kan. Ustad diajarkan Bejaan ya, kasih tahu pelan-pelan ajar. Ajarkan sebagaimana atau apa yang memang sudah kita ketahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.